Jadi wawasan kebangsaan menurut pendapat saya itu adalah wawasan atau cara pandang bagaimana seorang ketua jurusan melihat kehidupan dari unsur-unsur di dalam jurusan ya terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana wawasan kebangsaan di kalangan staf dosen, staf pimpinan yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Sejarah Sosiologi dan Perpustakaan, ada beberapa agenda yang bisa diikuti untuk menunjukkan apakah seorang dosen itu memiliki wawasan kebangsaan. Sebagai contoh misalnya, semenjak awal semester ini ya itu pimpinan dalam hal ini Pak Rektor beserta Wakil Rektor itu mengimbau, mewajibkan semua staf dosen dari pimpinan, rektor, wakil rektor, kepala biro, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, jurusan dan prodi serta staf pegawai itu mengadakan upacara bendera secara daring. Untuk momen-momen upacara bendera secara luring itu biasanya dilaksanakan pada momen-momen yang sifatnya harus dilakukan secara luring, misalnya peringatan apel 17 Agustus kemarin. Nah, dalam upacara itu Bapak Rektor membuat surat edaran supaya semua pimpinan staf pegawai memakai pakaian adat Bali dan itu semua dipatuhi. Ini juga menunjukkan bahwa teman-teman di luar orang Bali ya itu menghargai kebudayaan adat Bali. Selaku ketua jurusan di SSP juga punya pengalaman khusus terkait dengan bela negara? Ya, jadi bela negara yang dilakukan atau pengalaman-pengalaman saya saat buat jurusan terkait dengan bela negara itu bisa kita kita lihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh jurusan itu bekerjasama juga dengan HMJ. Nah, sebagai contoh misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hari-hari besar seperti misalnya hari Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan Nasional, kemudian peringatan 17 Agustus, itu biasanya jurusan dan HMJ Sejarah Sosiologi dan Perpustakaan membuat program-program untuk menunjukkan bahwa ada cara-cara tertentu setiap dosen dan mahasiswa melaksanakan bela negara. Seperti misalnya pada hari pahlawan kita mengadakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, kemudian juga mengadakan ikut melaksanakan apel bendera, ya renungan suci dan lain sebagainya. Masih atas penjelasan wawasan baru bagi saya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak pahami terkait wawasan kebangsaan dengan nilai-nilai berakhlak itu sendiri? Iya, memang masalah akhlak ini menjadi masalah yang sangat penting untuk kita telaah, karena di tingkat nasional berbagai kejadian seperti kasus korupsi, kemudian juga kasus narkoba dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa ada masalah dalam akhlak di setiap lembaga-lembaga negara, baik itu di eksekutif, di
legislatif maupun di yudikatif. Nah, terkait dengan bagaimana di jurusan sejarah sosiologi dan perpustakaan kami berusaha membuat manajemen yang sifatnya terbuka atau disebut dengan open management. Nah, sebagai contoh misalnya setiap program-program yang merupakan tugas yang diamanatkan oleh Bapak Dekan melalui program-programnya di tiap wakil dekan, kita berusaha mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan prosesnya itu melalui proses yang sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, sebagai contoh realnya misalnya ketika ada dana-dana yang akan bisa dipergunakan oleh jurusan, maka Bapak Wakil Dekan, contohnya Bapak Wakil Dekan 1 sudah membuat surat edaran, ya, kegiatan seminar jurusan itu adalah istilahnya nominalnya adalah sekitar 20 juta. Maka ketua jurusan dalam hal ini saya merapatkan jurusan untuk membentuk panitia, termasuk di dalamnya itu adalah bendahara, dan ketua jurusan sama sekali tidak memegang uang. Jadi dana itu betul-betul dikelola oleh panitia dan pertanggungjawabannya juga dibuat oleh panitia. Nah, itu. Kemudian dalam kegiatan penggunaan dana DBO yang sebenarnya itu dialokasikan untuk ATK dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran, prosesnya juga sangat terbuka sekali karena setiap membeli barang itu kita biasanya secara ada perwakilan dari sejarah, ada perwakilan dari sosiologi, dari perpustakaan, sehingga tidak ada kecurigaan kepada ketua jurusan, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya perubahan yang terjadi terutama dalam aspek kelengkapan untuk menunjang proses pembelajaran proses kuliahan, misalnya penyediaan tinta, printer, spidol, kertas, sarana misalnya kabel roll, kabel-kabel yang untuk menghubungkan antara laptop dengan LCD, itu semuanya kita sangat-sangat termasuk juga kalaupun ada dana-dana yang sifatnya tersisa itu langsung dibawa oleh bendahara jurusan dan itu dipergunakan dalam kegiatan misalnya rapat jurusan untuk konsumsi, ya, sehingga kemudian proses open management itu betul-betul terimplementasi. Semua pada waktunya tadi dengan cara santai. Sore kamu bagusnya kemudian alasan kata kita untuk tiga dia wawancara bapak terkait proses pemaksaan bapak. Yang pertama, bapak selaku pimpinan di sini dalam mengerti bahwa kebangsaan itu seperti apa? Kalau saya secara pribadi memaknai wawasan kebangsaan itu sebagai cinta tanah air, ya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus tanah air. Dan cinta tanah air itu kan kalau kita kita implementasikan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya apa? Misalnya kita setiap hari Senin gitu ya, kita kan selalu melaksanakan apel ya, apel pagi ya, di apel pagi itu biasanya kita akan baca Pancasila bersama ya, kemudian juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian doa misalnya dan kita dosen yang itu senantiasa diberikan acara kita akan menjadi satu bentuk dari nasionalisme yang juga bela negara untuk terus kita
sekarang kita tidak hanya menyampaikan materi pada bidang ilmu tertentu, tapi juga kita senantiasa mengisikan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Jangan lupa di urusan kita itu di sikap yang mampu mencerminkan kebangsaan, dan toleransi bahkan bersamaan, kemudian juga saling menghargai dan Oke, terus pertanyaan berikutnya, pengalaman Bapak terkait bela negara itu seperti apa? kalau pengalaman saya terkait dengan bela negara, terus terang saya nggak pernah angkat senjata. Tapi kalau di dalam dunia kerja ataupun di dalam profesi saya sebagai seorang dosen, pengalaman saya terkait bela negara itu adalah pertama ya saya pernah tugaskan pemberian sosial untuk Indonesia untuk melakukan pendataan masyarakat miskin yang berada di PDT ya. Nah itu saya rasa itu bentuk dari negara kita rasanya pemberian sosial akan mampu membersihkan masyarakat miskin. Dan bentuk lainnya itu misalnya dengan membimbing mahasiswa mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional ataupun juga internasional. Karena kita sudah mampu membawa mahasiswa kita berprestasi di tingkat internasional, maka secara otomatis nanti nama Indonesia dan masyarakat dan nanti akan memberikan dampak kepada mahasiswa, kepada negara kita, kepada Indonesia. Kemudian untuk bela negara lainnya, misalnya untuk publikasi yang sering kita tulis, ya kemudian bisa kita publikasikan di jurnal, seminar internasional. Semakin sering kita mempublikasikan tulisan-tulisan kita di tingkat internasional, maka secara otomatis juga nanti akan mengangkat nama dari negara kita Indonesia di mata dunia internasional. Nah, saya rasa itu nyata dari bela negara. Apabila kita tidak pernah mempublikasikan tulisan-tulisan kita, maka tidak akan ada yang tahu Indonesia di tingkat internasional. Tapi semakin kita sering publikasi, kemudian bimbing mahasiswa di tingkat internasional, semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga negara-negara yang akan sedang mengenal Indonesia. Itu kalau di tingkat internasional. Nah, kemudian dalam pengabdian kepada masyarakat juga bisa kita katakan bahwa dosen juga melaksanakan bela negara ya. Karena esensi dari pengabdian kepada masyarakat itu kan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, budaya, pembangunan yang ada di desa. Nah, kita kan tiap tahun, tiap semester kita melaksanakan bela negara dari kemiskinan, perjuangkan masyarakat agar lepas dari kemiskinan. Itu kan betul negara. Kita hadir di sana untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Nah ini bentuk real dari kemudian di dalam dunia pembelajaran juga bisa katakan kita sudah melaksanakan bela negara. Kenapa? Karena kita berupaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap terjun nanti di dunia kerja, siap menjadi tulang punggung pembangunan, seperti itu. Apabila kita tidak serius dalam mengajar, mungkin nanti bukan SDM yang berkualitas yang kita hasilkan, tapi yang tidak berkualitas bukan menjadi tulang punggung pembangunan, tapi malah menjadi penghambat pembangunan itu sendiri. Itu nyata dari bela negara. Terakhir, bagaimana kaitan waktu kebangsaan dengan nilai-nilai beragama? Apa itu nilai beragama? Berbasis pelayanan, harmonis, loyal, adaptif, dan Tetap ya, tanggung jawab ya. Ya kan tadi belum dijelaskan waktu itu nilai beragama ya.
Ya, jadi kaitan antara wawasan kebangsaan dengan berakhlak, mungkin tanggung jawab, saya rasa sangat berkaitan ya. Bila kita sudah memiliki nilai wawasan kebangsaan yang kuat, nilai nasionalisme yang juga kuat, cinta tanah air yang kuat, bela negara yang kuat, maka ketika kita bekerja, ya pasti kita akan bertanggung jawab kepada siapa, bertanggung jawab kepada bangsa dan profesional. Kita akan profesional dalam bekerja, karena apabila kita tidak profesional dalam bekerja, maka konsekuensinya nanti pasti negara ini akan hancur. Kualitas SDM yang kita hasilkan pasti akan, apabila sudah menurun, ya masa depan dari bangsa ini kan pasti akan buruk. Tapi apabila kita sudah profesional misalnya dalam bekerja, kemudian bertanggung jawab dalam bekerja, kemudian aspek-aspek lain itu, maka nanti SDM kita yang hasilkan akan menjadi SDM yang buruk, yang siap menjadi tulang punggung. Perkenalkan, nama saya Titik Nafiani, saya laksar angkatan 34 kelompok 3. Ingin wawancara Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, Ibu selaku dosen PPKN di Uniksa, bagaimana dalam memahami wawasan kebangsaan itu? Jadi terkait dengan wawasan kebangsaan ya, pada prinsipnya wawasan kebangsaan kita sama-sama tahu bahwa wawasan kebangsaan itu adalah tentang cara pandang bangsa ya, bangsa Indonesia terhadap lingkungannya, bagaimana melakukan bangsanya, seperti itu. Nah, kita sebagai warga negara ya, yang tentu saja ada di Indonesia, itu sudah barang tentu bagaimana kita bisa memperlakukan negara kita sendiri ya, negara kita sendiri agar baik gitu ya, baik di mata Indonesia itu sendiri maupun di mata dunia gitu ya. Jadi ada berbagai contoh atau perilaku gitu ya, itu yang kita bisa tunjukkan bagaimana wawasan kebangsaan ini bisa mendongkrak gitu ya, bisa mendongkrak dan memenuhi cita-cita bangsa untuk menciptakan yang namanya membentuk warga negara Indonesia yang baik gitu ya. Dan dalam konotasi warga negara Indonesia yang baik, sudah barang tentu kita harus mengamalkan yang namanya ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan juga konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jika sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu ya, kita sudah bisa mendalami, memahami yang namanya ideologi bangsa, baik itu Pancasila maupun konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar sebagai fondasi kita, niscaya gitu ya, kita meyakini bahwa bangsa kita akan istilahnya menciptakan atau bisa mencapai tujuannya untuk mencapai kesejahteraan di mana warga negaranya sudah terbentuk yang namanya sipil itu. Sekali wawasan pada saya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu sendiri terkait dengan bela negara? Oke, kalau terkait dengan bela negara, kalau pengalaman Ibu sendiri gitu ya, utamanya di instansi di Uniksa, Universitas Pendidikan Ganesha ini sudah tentu banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang kita bisa lakoni bersama gitu ya. Karena pada prinsipnya yang namanya bela negara sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa kita adopsi gitu di dalamnya. Misalnya saja yang pertama itu adalah nilai-nilai seperti rela berkorban, kemudian ada nilai mengenai pengamalan kita terhadap Pancasila, kemudian ada toleransi di dalamnya gitu ya, kemudian bagaimana kita memperlakukan implementasi terhadap cinta tanah air ya. Jadi contoh-contoh perilaku yang bisa kita terapkan ya melalui nilai-nilai bela negara itu sudah tentu sangat penting ya. Misalnya cinta terhadap tanah air gitu ya. Satu contoh yang kecil saja real yang bisa kita lakukan yaitu mencintai produk dalam negeri menggunakan produk-produk lokal. Seperti ini kebetulan salah satu ini kan produk lokal gitu ya, kain tenun hendak yaitu khas Bali gitu ya. Jadi di mana implementasi antara yang dilakukan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan implementasi terhadap warganya itu sudah sinkron.
Jadi pemerintah membuatkan regulasi tentang pelestarian kain tenun untuk Bali gitu, bagaimana kita sebagai warga negara yang baik sudah banyak itu mengikuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah, yaitu menggunakan produk lokal dengan hal yang sekecil itu, tetapi dampaknya juga besar. Bagaimana kita bisa mencintai dari hal-hal yang kecil pada budaya yang besar nantinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya dalam hal kayak berkorban, kemudian toleransi, itu sudah barang tentu kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari, utamanya di tempat kerja seperti sekarang. Ya misalnya seperti Mbak Fitri gitu kan, minta tolong bisa wawancara nggak Bu gitu. Misalkan kan itu adalah salah satu sikap toleransi yang bisa saya berikan gitu ya kepada Bu Fitri gitu ya. Bagaimana kita meluangkan waktu sejenak untuk bisa toleran terhadap Mbak Fitri untuk memenuhi tugas-tugas sebagai CPNS. Jadi misalkan seperti itu. Kemudian implementasi pengamalan Pancasila di dalam sila-sila Pancasila itu juga sudah kita lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya implementasi pada sila pertama, ya secara spiritual apapun yang kita lakukan kita selalu berserah kepadanya, ya karena kita adalah umat yang beragama, ya. Misalnya sebelum pergi ke tempat kerja kita mesti ingat sembahyang dulu, gitu kan. Kemudian sila pengamalan sila kedua misalnya, gitu ya, manusia yang adil dan beradab, itu kita ada hal-hal kemanusiaan yang kita lakukan di dalam bersinergi dengan kolaborasi dengan teman-teman rekan kerja kita di instansi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, implementasi terkait dengan pengamalan tentang bela negara. Terakhir, bagaimana kaitan wawasan kebangsaan dengan nilai berakhlak itu sendiri menurut Ibu? Kalau dikaitkan terkait dengan nilai-nilai berakhlak, kemudian kalau saya pikir nilai berakhlak ini mungkin lebih kepada ditujukan kepada ASN utamanya, akhlak gitu ya. Jadi ada tidak salah akuntabel, kemudian kompeten gitu kan, harmonis gitu kan, kemudian ada apa lagi, loyal gitu ya. Sudah barang tentu kalau kita memposisikan diri, terlebih ASN itu adalah sebagai pelayan publik. Dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan itu pasti sangat kental gitu ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita, bisa melayani publik dengan baik gitu ya. Baik itu dari segi tanggung jawab, kemudian bagaimana kita menghormati, menghargai sesama gitu ya, memperlakukan orang gitu selayaknya berlaku gitu ya. Kemudian sikap-sikap jujur gitu di dalam kita melakukan tugas-tugas negara. Terlebih kalau ASN pada khususnya gitu ya, di mana ASN ini kita kan sudah ada jargon. Ini bukan sekedar jargon sih, berakhlak ini bukan sekedar jargon, tetapi yang lebih ditekankan di sini atau yang lebih kita utamakan bagaimana jargon atau core value terhadap nilai berakhlak ini bisa kita implementasikan. Jadi misalnya sebagai abdi negara, kita mendapatkan fasilitas negara. Jadi bagaimana seorang ASN, bagaimana seorang pelayan publik gitu ya, bisa menggunakan fasilitas yang diberikan itu sebagaimana mestinya, ya dalam artian yang harus sesuai dengan jalur koridornya, gitu ya, tidak seenaknya, gitu ya, bisa menjaga fasilitas yang disediakan oleh negara dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian sikap-sikap jujur juga harus dituangkan. Terlebih lagi kita sebagai seorang dosen, di mana jujur sebagai dosen itu harus bisa kita implementasikan juga pada mahasiswa kita, gitu ya. Misalnya jujur di dalam menyelesaikan tugas, misalnya gitu. Kita harus tuangkan itu di dalam pembelajaran kelas, ya. Bagaimana mahasiswa itu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan tanggung jawab penuh, dengan kejujuran tanpa copy paste milik temannya, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi maknanya begitu besar dirasakan nanti ketika mereka sudah selesai mengenyam pendidikan seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang namanya wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian dengan jargon-jargon akhlak itu gitu ya, ada prinsipnya sekali adalah kita tanamkan dari sejak dini gitu ya, dan jangan berhenti sampai di sini, terus kita tuangkan nilai-nilai tersebut agar matang gitu ya, istilahnya membudaya di diri kita sendiri dan juga
bagi mahasiswa kita. Seperti itu Mbak Fitri mungkin kurang lebihnya menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Atas